Tugas seorang abdi negara adalah melindungi negara, melindungi masyarakat, dan juga melindungi fasilitas umum yang ada di dalam lingkungannya dan ada di sekitarnya. Tapi apa jadinya jika seorang oknum polisi malah merusak fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah setempat? Saya sedang berada di UMKM Tawangrejo, Madiun. Seorang oknum polisi yang menjabat sebagai Babin Kamtibmas di Kelurahan Tawangrejo melakukan perusakan fasilitas umum yang dibangun pemerintah setempat, yakni Lapak UMKM yang baru saja diresmikan oleh Bapak Wali Kota, Bapak Maidi. Perusakan yang terekam CCTV tersebut terjadi sekitar pukul 3 dini hari. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku memasuki lapak sekitar pukul 3 dini hari. Setelah menghentikan motor, pelaku berdiri dekat panel setbox dan mematikan listrik. Sesaat kemudian pelaku memotong lampu yang terpasang di payung taman, kemudian merobohkan tiang lampu taman. Atas kejadian itu lampu LED rusak, lampu taman banyak yang ambruk dan saklar juga menjadi sasaran. Untuk membuat efek jera pelaku, maka pihak kelurahan bersama warga setempat sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian. Tindakan oknum tersebut sangat dikecam oleh Bapak Wali Kota Madiun, Bapak Maidi. Oknum siapapun itu tidak ada toleransi, harus dihukum. Itu memalukan. Nanti saya akan kawal dan cek sendiri. Saya tidak terima cara-cara seperti itu, ujar Bapak Maidi kepada Kompas tanggal 12 Desember kemarin. Sebagai wali kota, Bapak Maidi sangat menyayangkan perbuatan tersebut. Padahal Pemkot selalu terbuka dengan usulan dan kebutuhan warga. Tanpa disangka, ternyata oknum tersebut adalah seorang polisi Babin Kamtibmas untuk area Kelurahan Tawangrejo sendiri dan Kapolres Madiun Kota AKBP Dewa Putu Eka Darmawan memastikan bakal memproses hukum oknum polisi tersebut demi memberi efek jera dan tidak dicontoh oleh anggota yang lain. AKBP Dewa mengatakan selain memproses hukum, beliau juga memastikan untuk mencopot polisi tersebut dari jabatannya. Dan AKBP Dewa juga memastikan tetap menindak tegas anggotanya meski Bapak Wali Kota Madiun, Bapak Maidi memaafkan dan mencarikan solusi. Tapi bagi kami tiada maaf, seharusnya dia berpikir dahulu sebelum bertindak, ujar AKBP Dewa. Menurut informasi yang beredar, alasan oknum tersebut merusak fasilitas UMKM tersebut karena tidak diajak musyawarah dan tidak dilibatkan dalam pembangunan lapak UMKM tersebut. Jadi lebih karena sakit hati tidak dilibatkan, maka oknum tersebut gelap mata dan merusak fasilitas umum tersebut. AKBP Dewa sendiri menegaskan bahwa pembangunan fisik di suatu wilayah menjadi urusan pemerintah setempat, bukan kewenangan anggota kepolisian. Kita sudah sampaikan hal itu bukan menjadi urusan anggota, itu kebijakan pemerintah. Saya sebagai Kapolres saja tidak pernah bertanya kenapa ini begini dan kenapa itu begitu, ujar AKBP Dewa. AKBP Dewa mengatakan selain sanksi hukum, oknum tersebut juga dikenai sanksi disiplin. Di sisi lain, beliau mengaku menyayangkan ulah oknum tersebut, sebab sebelum merusak fasilitas umum tersebut, anggotanya itu baru saja menerima penghargaan 5 tahun bekerja sebagai Babin Kamtibmas. Nah, dari tadi kita membahas Babin Kamtibmas. Siapa tahu ada yang belum tahu apa itu Babin Kamtibmas dan apa bedanya dengan Babinsa. Babin Kamtibmas merupakan singkatan dari Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Ini berada di bawah naungan Polsek dan Polres.
Sedangkan Babinsa merupakan singkatan dari Bintara Pembina Desa yang merupakan pelaksanaan dan ramil dalam melaksanakan fungsi pembinaan yang bertugas pokok melatih rakyat dengan memberikan penyuluhan di bidang Hankam. Jadi Babinsa adalah salah satu kekuatan Kodam, yaitu Kodam Wilayah Militer yang dinaungi secara berturut-turut oleh Komando Rayon Militer atau Koramil, Komando Distrik Militer atau Kodim, dan Komando Resort Militer. Baik Babinsa maupun Babin Kamtibmas itu ditempatkan di suatu desa, dan jika di kota maka ditempatkan di suatu kelurahan. Babinsa beranggotakan Kopral 1 sampai Sersan Mayor yang menaungi wilayah satu desa. Jika di perkotaan maka dia bertugas di kelurahan. Sedang Babin Kamtibmas diisi oleh seorang anggota polisi yang berasal dari Bintara seperti Bribda hingga Brigpol. Mereka menaungi wilayah satu desa, bila di perkotaan juga bertugas di tingkat kelurahan. Dalam tugas kesehariannya, Babin Kamtibmas dan Babinsa memiliki peran yang hampir sama di tengah masyarakat, yakni menyangkut permasalahan sosial masyarakat. Secara spesifik, Babin Kamtibmas bertugas sesuai dengan pasal 27 nomor 3 tahun 2015, yakni melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi agar tercipta kondisi yang kondusif. Sedang Babinsa bertugas melaksanakan pembinaan dan memberikan penyuluhan di bidang Hankam. Selain itu, bertanggung jawab atas pelaporan kondisi demografi dan kondisi sosial masyarakat yang berdampak pada pertahanan negara. Semenjak pandemi COVID-19, tugas Babinsa dan Babin Kamtibmas bertambah, yakni mereka berada pada garda depan yang berdampingan dengan tenaga kesehatan. Nah, sudah jelas ya apa tugas seorang Babin Kamtibmas, dan jika tidak diajak musyawarah atau dilibatkan dalam urusan pembangunan fisik di suatu wilayah, ya tidak masalah, karena itu bukan tanggung jawab seorang Babin Kamtibmas. Akhir kata, Bapak Maidi juga mengatakan bahwa kasus ini menjadi pembelajaran bagi semua warga negara Indonesia agar tidak merusak fasilitas umum yang dibangun pemerintah, yang tentunya ada sanksinya ya, karena ini adalah tindak pidana, apalagi ini dilakukan oleh seorang abdi negara. Selain mendapatkan sanksi hukum dan sanksi disiplin, tentunya ini akan mencoreng nama baik kesatuan. Untuk oknum tersebut sekarang sudah dicopot dari jabatannya dan ada Babin Kamtibmas yang baru yang bertugas di wilayah Tawang Rejo. Dan mari kita jaga bersama-sama apa yang sudah dibangun oleh pemerintah untuk kemajuan kita bersama. Sekian, terima kasih.